Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan membahas lanjutan materi bab barisan dan deret geometri. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, saya ingatkan kembali bahwa jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas sebelumnya, karena pada tanggal 30 November, yaitu tepat 12 hari lagi dari hari ini, hari video ini ditayangkan pada hari Rabu ya, 12 hari lagi, kalian sudah mengumpulkan semua tugasnya ya. Jadi saya tidak menerima nilai atau pengumpulan tugas setelah tanggal 30 November seperti itu. Dan untuk nilai kalian yang pada UTAS kemarin, nilainya di bawah KKM, cukup mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan sehari-hari untuk perbaikannya gitu. Karena saya berpikir bahwa jikalau saya menambah tugas kalian, otomatis kalian juga bingung untuk mengerjakannya ya, karena tugas-tugas yang lain juga sudah banyak. Jadi cukup kalian mengerjakan tugas yang biasa saya berikan. Nah, oleh karena itu, karena saya sudah berbaik hati tidak menambah tugas perbaikan, kalian membalasnya itu dengan mengerjakan tugasnya, jangan sampai ada tugas yang bolong gitu. Karena saya juga mengapresiasi walaupun tulisan kalian kurang bagus juga, tetap saya nilai bagus. Saya mengapresiasi sekali kalian telah mengerjakan tugas di tengah pandemi ini gitu. Dan dari awal semester juga saya juga memahami bahwasanya kalau saya mengasih tugas latihan soal, saya sudah pasti akan ada yang tidak bisa ya. Karena pada awal bab atau awal semester kemarin, saya kan ngasih latihan soal. Gitu. Jawabannya banyak yang salah juga sih. Jadi menurut saya, kalian saja, misalkan pada saat pembelajaran biasa di kelas saja, banyak yang tidak mengerti, apalagi sekarang ya, secara tatap muka virtual seperti ini. Gitu. Saya juga memahami, saya juga mempermudah kalian dalam mempelajari matematika, dan kalian juga di banyak kelas yang saya ajar adalah kelas IPS, jadi mungkin banyak juga yang tidak terlalu mahir di matematika juga, jadi tidak masalah ya. Yang penting kalian tetap mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar ya. Jadi jangan ngasal-ngasal, nyalain juga, nyalain sendiri gitu maksudnya. Jangan ngontek dari teman gitu. Nah, pada pertemuan hari ini, mungkin ini materi terakhir ya. Materi terakhir karena minggu depan sudah menyentuh tanggal 30, kurang lebih. Jadi mungkin kalau ada video-video materi minggu depan, mungkin itu materi-materi tambahan, tapi materi pokoknya berakhir di materi ini. Nah, kita langsung saja. Pada hari ini kita membahas materi masalah yang melibatkan barisan dan deret aritmatika, deret geometri, sorry. Masalah yang melibatkan barisan dan deret geometri. Kemarin kalau aritmetika sudah kita bahas. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Apa saja masalah yang melibatkan barisan dan deret geometri? Pertama, adalah pertumbuhan ya. Di sini ada penjelasannya. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan itu merupakan perubahan secara kuantitas sebuah objek pada rentang waktu tertentu dengan perubahan naik. Artinya, kuantitas objek tersebut bertambah. Ya. Namanya pertumbuhan berarti ada pertambahan. Di sini, pertumbuhan ini identik sekali dengan pembelajaran ekonomi untuk anak IPS. Pertumbuhan, peluruhan, ya. Kalau untuk anak IPA mungkin kurang ya. Pertumbuhan ya pertambahan seperti itu. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini contoh kasus, jadi nggak ada rumus yang pasti ya. Di sini rumus-rumusnya menyesuaikan dengan rumus-rumus yang sebelum-sebelumnya yang saya berikan. Nah, contoh soalnya yaitu ada contoh kasus, saya bacakan, penduduk sebuah kota mengalami peningkatan sebesar 2% tiap tahun dari tahun sebelumnya. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah penduduk di kota tersebut 900.000 jiwa. Tentukan jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2017. Nah, ini jelas soalnya itu menggambarkan adalah pertumbuhan penduduk ya. Setiap tahunnya dalam rentang kurun waktu 7 tahun. Kecuali ada
ada genosida massal kan, mati semua ya. Kalau ada yang dibom atom itu bisa mati. Nah ini kan kalau secara normal saja pasti ada pertumbuhan. Kalau nggak ada kasus apa-apa. Nah di sini kita baca telaah terlebih dahulu, kita identifikasi soalnya, informasi yang ada di soal-soal ini. Penduduk sebuah kota mengalami peningkatan sebesar 2%. Nah peningkatannya ini adalah 2% tiap tahun ya. Nah kita garis juga tiap tahun dari tahun sebelumnya. Jadi pertumbuhannya itu 2% setiap tahun. Nah, sensus terakhir itu adalah pada tahun 2010. Tahun 2010. Dengan jumlah penduduk di kota tersebut adalah 900.000 jiwa. Pada tahun 2010, kota tersebut sebesar 900.000 jiwa yang tinggal. Tentukan jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2017. Pada tahun 2017. Berarti pertambahan tahunnya itu adalah sebesar 7 tahun. Dengan setiap tahunnya peningkatannya itu sebesar 2%. Ini gampang nih ya, kalau secara logika matematika ini gampang penyelesaiannya. Semoga kalian paham apa yang saya jelaskan nih. Oke, kita jawab ya. Persoalan tersebut merupakan masalah pertumbuhan yang dapat diselesaikan dengan deret geometri. Kenapa dengan deret geometri? Karena pertumbuhannya ini adalah termasuk perkalian angka ya. Jadi bukan pertumbuhan yang statis, ini bisa aja dinamis pertumbuhannya. U1 atau A ya. U1 atau A itu data awalnya sebesar 900.000 jiwa. Nah, I-nya ini sebesar 2%. Pertumbuhannya 2%. Di sini ada, nah kita mencari rasio nih, kita mencari rasio. Berapakah cara mencari rasio? Nah, nih mencari rasionya ini R sama dengan 1 plus I, di mana 2% ini kita ubah dulu ya. 2% kita ubah menjadi 2/100. 2% itu adalah 2/100. Otomatis 2 dibagi 100 adalah 0,02. 0,02. Nah, kita tulis 0,02. Ini tipe nih, 0,02 harusnya. Coret 0 ya. Nah, maka dari itu 1 ditambah I. Berarti 1 ditambah 0,02. Yang hasilnya adalah 1,02. Baru kita cari selisihnya nih, N. Si N-nya ini. Yaitu 2017 dikurang 2010 ditambah 1. Sama dengan 8. Gitu. Kalau setahu saya kalau pertumbuhan itu udah otomatis pasti plus 1 dari sananya. Nanti kalau peluruhan pasti minus 1. Setiap kita mencari R atau mencari N-nya itu selalu ditambah plus 1. Baru kita masukkan ke rumus deret geometri. Rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Kita masukkan U8 yang sudah kita dapat, yaitu 900.000 dikali R-nya adalah 1,02 dipangkatkan 8 dikurang 1. Nah, menjadi 900.000 dikali 1,02 pangkat 7. 1,02 pangkat 7. Nah, kalau misalnya kalian bingung ya, ngitung saya angkanya jelek nih, desimal. Nah, bisa kita dilihat di sini, dia kan 1,02 pangkat 7. Anggap saja dia menjadi 1 ya. Tapi nggak bisa juga sih, karena matematika itu angkanya mutlak ya. Kalian harus ngitung sendiri 1,02 kali 1,02 sampai 7 kali, lalu hasilnya adalah 1 juta, lalu dikalikan 900.000, hasilnya adalah 1.033.817. Jadi jumlah penduduk di kota tersebut tahun 2017 adalah 1.033.817 jiwa. Inilah pertambahannya. Kalau mau secara singkat, nggak singkat juga, cara yang pakai nalar logika tanpa menggunakan rumus, berarti dari 900.000 jiwa ini kalian kalikan dengan 2% nih. Nah, jadi kan karena pertumbuhannya 2%, 900.000 dikali 2% nanti dapat hasilnya ya. Dapat hasilnya berapa ratus gitu, atau berapa ribu. Nanti ditambahkan ke 900.000, jadinya 9 sekian gitu. Nanti dikali lagi 2%. Nanti dapat hasil lagi, nanti ditambahkan lagi ke angka 9 berapanya. Sampai 7 kali.
Tapi kalau lebih singkat ya pakai rumus deret geometri ini gitu. Tapi kalau udah lupa-lupa ya boleh lah. Oke. Silakan dicatat. Silakan dicatat. Berikutnya yaitu adalah peluruhan. Di sini peluruhan merupakan kebalikan dari pertumbuhan. Saya bacakan dulu definisinya. Peluruhan merupakan perubahan secara kuantitas sebuah objek pada rentang waktu tertentu dengan perubahan turun. Di sini kita garis bawahi adalah perubahan turun, kebalikan dari kenaikan. Artinya kuantitas objek tersebut berkurang. Dengan kata lain, peluruhan adalah kebalikan dari pertumbuhan. Sudah pasti ya dijelaskan lagi. Peluruhan merupakan kebalikan dari pertumbuhan. Kita langsung saja contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu sebuah pabrik membeli mesin produksi pada tahun 2013. Seharga 500 juta. Mesin tersebut mengalami penurunan harga sebesar 5% setiap tahun dari tahun sebelumnya. Tentukan harga mesin pada tahun 2018. Nah, jadi kita memperoleh informasi bahwa mesin itu dibeli pada tahun 2013. Seharga 500 juta. Nah, mesin tersebut mengalami penurunan harga sebesar 5%. Jadi setiap tahunnya itu berkurang 5%. Dia mengalami depresiasi. Nah, ini balik lagi ke ekonomi ya. Pelajaran ekonomi. Tentukan harga mesin pada tahun 2018. Berarti dia mengalami depresiasi kurang lebih adalah 5 tahun. Gitu. Di sini persoalan tersebut merupakan masalah-masalah peluruhan yang dapat diselesaikan dengan deret geometrik. Mari kita menggunakan deret geometrik dengan cara perhitungan yang sama. Perhatikan ya. U1 atau A, yaitu adalah suku pertama, adalah 500 juta. Di sini peluruhannya atau depresiasinya sebesar 5%. 5% adalah 5/100. 5/100 yaitu 0,05. Kita ubah menjadi desimal ya. Lalu R rasionya. Rasionya 1 dikurang I yang tadi depresiasinya. Kalau tadi yang pertumbuhan itu kan ditambah ya. Ini peluruhan dikurang. 1 kurang I yang artinya 1 dikurang 0,05. Yaitu 0,95. Di sini kita N-nya, suku yang ditentukannya adalah 2600 lagi, 2016, sorry, dikurang 2011, yaitu 5, ditambah 1, hasilnya 6. Masukkan ke rumus UN sama dengan A dikali R N pangkat min 1. Kita masukkan N-nya adalah 6, berarti U6 sama dengan 500 juta dikali 0,95 pangkat. N-nya tadi berapa? N-nya 6 ya. 6 dikurang 1 adalah 5. Yang artinya 500 juta dikali 0,95 pangkat 5. Kalian hitung 0,95 pangkat 5. Ya. 0,95 dikali 0,95 dikali 0,95 kali 0,95 kali 0,95 sampai 5 kali. Setelah dapat hasilnya, dikalikan ke 500 juta. Hasilnya adalah 368.860.468,75. Itu adalah harga mesin pada tahun 2018 dengan total depresiasi yaitu 5% setiap tahun. Oke. Sekian untuk pertemuan hari ini. Saya harap kalian mengerti apa yang saya jelaskan. Walaupun dengan secara virtual pasti kalian ada kebingungan dan tidak mengerti, ya. Karena kalau pada saat pembelajaran di kelas juga pasti kalian akan bertanya-tanya nih, mengapa dikurangi, kenapa ditambah 1? Gitu. Itu untuk menghasilkan si angkanya tetap 5 loh. Gitu. Kalau nggak dikurangin 1, nanti hasilnya 6. Ya. Intinya itulah. Supaya tetap pada tahunnya itu. Oke. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, dikumpulkan di Google Classroom sesuai dengan tenggat waktu yang sudah saya tentukan setiap masing-masing kelas. Jangan lupa dikumpulkan semua tugasnya yang belum dicicil, di-upload kembali di Google Classroom, nanti saya periksa. Akhir kata, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya.
Semangat untuk UAS minggu depan atau awal Desember nanti. Jangan lupa di-like ya, di-like, di-subscribe channel ini, di-subscribe. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.